dibuat seperti tempat tidur pengantin, ada tirai-tirai, kemudian diberikan dupa bla bla bla. Kemudian dibawa sekelompok orang dari masjid, ayo kita haul kepada wali fulan, ngarang saja wali Syekhuna Maulana Abdurrahman ibnu Fulan dari Irak, dari orang Arab, dari Yaman misalnya. Halas. Akhirnya orang-orang yang imannya luntur dan sebagainya, oh makamnya para masyayikh ya, makamnya wali, iya. Dipromosikan oleh si kuncen pendusta ini bahwa orang ini soleh, doanya bisa diterima dan bisa mengabulkan apa-apa. Akhirnya makam yang kosong, tidak ada orang solehnya dan sebagainya, dijadikan sekarang modus operandi seperti itu banyak dari laporan-laporan warga. Kenapa orang-orang pada berkumpul di pinggir pantai itu? Ada makam katanya. Siapa yang bikin makam di situ? Kita dulu hidup semenjak dulu di sini, semenjak kecil dari kakek-kakek kami, tidak ada makam di sini. Ini baru ini, catnya juga baru, kata penduduk di situ. Setelah diperiksa oleh para polisi, polsek dan polresnya. Maka ayo bongkar, dibongkar ternyata tidak ada kuburan sama sekali di bawahnya. Maka itu modus operandi. Dan berapa banyak manusia yang dibodohi oleh kuncen ini, karena kuncen ini dengan pengantara membawa mereka, akhirnya mereka menyembelih kambing. Dagingnya buat siapa? Ya buat kuncen. Menyembelih ayam hitam dan dipromosikan oleh kuncen, biar kami belikan kembang setaman bla bla bla. Berapa kembang setaman? 2 juta. Dengan antaran doa. Dan wali ini dia butuh kepada konektor. Wali ini seperti kamu masuk kepada Pak Jokowi, ada di sana para penjaga, tidak bisa kalian langsung bertemu, ada pas pampres. Nah, kita sebagai pas pampresnya kepada wali, mau disambungkan doanya, maka akhirnya dia berdoa, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala, kemudian minta didoakan. Nah, doa kata wali itu terjawab, tunggu saja. Itulah dari modus operandi yang ada di zaman now, karena kedangkalan akidah yang ada. Maka kembali kepada masalah. Inilah masalah dari tauhid al-uluhiyah, maknanya mengesahkan segala peribadatan hanya kepada Allah. Tidak diperserikatkan seperti Yahudi dan Nasara, menjadikan Uzair ataupun Yesus Kristus anak Allah disembah. Tidak menjadikan seperti orang-orang Nasara, saingan Allah itu malaikat Jibril, seperti mereka meyakini, dan Ruhul Kudus diberikan ibadah kepada Jibril. Dan tidak seperti perserikatan orang-orang muslim yang ngaku KTP-nya muslim, berdoa kepada para wali yang sudah meninggal, atau kepada Nyi Roro Kidul yang meyakini dia menguasai pantai selatan, memberikan ikan-ikan dan sebagainya. Maka mungkin sudah ada. Mungkin ini yang bisa kita berikan dari tauhid al-uluhiyah. Maka kesimpulannya tauhid al-uluhiyah adalah memberikan semua yang namanya ibadah. Seperti tadi, sembelihan. Sembelihan itu diberikan hanya untuk Allah. Seperti kita menyembelih di hari Id. Kita membeli kambing mahal 2 juta, 3 juta. Untuk siapa? Untuk Allah. Dan setelah itu kita makan tidak apa-apa, karena syariat Islam seperti itu. Namun menyembelih kambing ataupun kerbau yang dia itu sampai 30 juta, kerbau yang bertanduk besar, 30 juta disembelih untuk kepalanya dilarung ke Nyi Roro Kidul. Sembelihan ini yang tadinya ibadah dipalingkan kepada Nyi Roro Kidul tadi, kepada jin, kepada iblis, maka menjadi kesyirikan. Sembelihan yang tadinya ibadah harusnya kepada Allah, untuk siapa? Untuk manusia, untuk jin, syaitan, Nyi Roro Kidul, maka masuk kepada kesyirikan. Maka inilah dari contoh-contoh ibadah, penyembelihan, dan tadi doa, dan yang lainnya. Semua peribadatan hanya diberikan kepada Allah, itulah namanya tauhid. Adapun ibadah diberikan kepada selain Allah namanya syirik, dan syirik akan kekal di api neraka, dan di dunia hukumnya bukan muslim. Kesimpulannya tadi, orang yang datang untuk ngalap barokah, dia terus menerus di saf yang pertama, dan kemarin telah ngalap barokah, telah melaksanakan kesyirikan,
maka di pandangan Islam orang ini telah musyrik, keluar dari Islam. Lalu bagaimana sholatnya, puasanya, infak hartanya? Dihapuskan oleh Allah. Karena Allah berfirman, la in asraku la yahbatanna, la in asraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Jika mereka berbuat kesyirikan, maka mereka akan dihapuskan dosa-dosanya. Dan bahkan, dihapuskan dari amalan-amalannya sebelumnya. Dan bahkan Nabi pun dikatakan, walau asrakta layahbatanna amalak. Allah berkata kepada nabinya, wahai Muhammad, kamu harusnya menyembah Allah. Jika kamu serikatkan sembahan kamu kepada selain Allah juga, kamu akan dihapus amal-amal kamu. Berdakwah tauhid. Maka kaum muslimin yang melaksanakan sholat 5 waktu di shaf yang pertama dan melaksanakan puasa, namun dia berdoa ngalap barokah kepada para mayit yang tidak mendengar dan sebagainya, maka dia meminta pengobatan dari anaknya yang kesurupan kepada dukun, yang dukun itu akhirnya melaksanakan kolaborasi dengan jin dan syaitan, maka disuruh menyembelih ayam cemani, ayam yang hitam, yang matanya hitam, bulunya hitam, beraknya pun hitam. Maka ini semua kesyirikan. Karena menyembelih yang tadinya ibadah, Allah menyebutkan inna sholati wa nusuki, maka salatku dan sembelihanku dan hidupku dan matiku hanya diberikan kepada Allah. Ini sembelihan diberikan kepada jin agar anaknya hilang dari kesurupan. Dan ini yang dilakukan pengobatan-pengobatan oleh dukun-dukun, menyembelih ayam cemani kemudian dicipratkan darahnya. Hakikatnya bukan masalah dicipratkan darahnya, tapi penyembelihan ibadah itu yang menyebabkan kesyirikan bagi dia. Dan ini berapa banyak. Saya pernah meruqyah seseorang, perempuan atau laki-laki lupa, di daerah Ampalu. Kayaknya laki-laki kesurupan. Dibacakan Al-Quran diam. Setelah itu kami katakan, sudah, please jangan masuk ke dukun-dukun lagi. Karena makin dahsyat, dibawa ke dukun makin parah. Hilang. 1 hari, 2 hari, 3 hari lancar. Setelah sepekan kita tidak diundang lagi. Tadinya kita bilang insya Allah sepekan lagi kita ruqyah lagi. Ternyata dibawa ke pesisir. Maka di pesisir, kenapa dibawa? Karena kumat lagi. Yang harusnya kita ruqyah lagi tidak sabar. Bawa aja, katanya banyak dukun di pesisir. Di mana pesisir itu? Kabupaten Padang ya? Masih Kabupaten Sumbar juga. Dibawa ke dukun di pesisir, cespleng katanya. Apa? Baru datang, dibacain mantra, disembelihkan ayam hitam, diciprati keningnya oleh darah ayam itu, hilang sampai sekarang. Masya Allah. Kemudian setelah itu 2 minggu lagi, kumat lagi, ditelepon si dukunnya, sembelih lagi ayam hitam. Ya ilaha illallah. Syirik. Kemudian syirik lagi, setiap 2 bulan syirik dan syirik. Kalau mati dalam keadaan kesyirikan, forever in hell, kekal di api neraka. Maka ini contoh-contoh ibadah, sembelihan, berdoa, sholat, dan yang lainnya hanya diberikan kepada Allah. Barang siapa memberikan sembelihan untuk tadi Nyi Roro Kidul, untuk jin-jin di saat menyembuhkan orang-orang yang sakit dari para dukun itu yang menyembelih, ataupun berdoa kepada wali-wali yang sudah meninggal, maka telah keluar dari Islam. Lalu kalau sudah tanggung, dulu aku pernah ngalap barokah seperti itu, gimana? Berarti amalanku hilang. Bertobatlah kepada Allah yang telah lampau dari kesyirikan, karena para sahabat pun banyak yang dulu dari kesyirikan. Didakwahi oleh Nabi masuk kepada Islam. Maka Umar dan sahabat yang lain pernah melaksanakan kesyirikan, namun mereka bertobat. Dan kebanyakan kaum muslimin dari para sahabat, mereka dalam keadaan kesyirikan seperti kufar Quraisy, namun mereka bertobat. Maka jangan sedih hati jika pernah melaksanakan kesyirikan, tinggal bertobat. Allah Ghafurun Rahim. Ini yang bisa kita berikan di pelajaran kita sekarang. Wa naktafi ilahuna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum. Subhanakallah.